Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Afrina Oktaviani dengan NIM 19 10 10 55 10 98 dan rekan saya. Nama saya Fajar Firmansyah. Nomor NIM 1010 550 911. Nama saya Muhammad Yusuf, NIM saya 19 10 55 Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rini Santi. Saya mahasiswa Universitas Pamulang, Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia. Nama saya Luciana Pangasuti, NIM 19 10 55 Saya akan mempresentasikan tugas riset operasi dengan bertema metode transportasi modi. Metode transportasi modi adalah metode penyelesaian kasus transportasi yang dikembangkan dari metode stepping stone. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan distribusi air yang optimal dengan biaya distribusi minimum. Kelebihan metode modi adalah jumlah iterasi yang lebih sedikit dan indeks perbaikan dapat dicari tanpa harus mencari loop dari tiap-tiap sel yang kosong, dan hanya membutuhkan satu loop yang didapat setelah menentukan sel dengan indeks perbaikan terbesar. Baiklah, selanjutnya apa saja sih syarat yang harus dipenuhi untuk metode modi? Jadi, syarat yang harus dipenuhi untuk metode modi yaitu banyaknya kotak terisi harus sama dengan banyaknya baris, ditambah banyaknya kolom dikurang 1. Model-model transportasi. Model transportasi diformulasikan menurut karakteristik unit permasalahan sebagai berikut. Suatu barang dipindahkan dari sejumlah sumber ke tujuan dengan biaya seminimum mungkin. Atas barang tersebut, setiap sumber dapat memasok suatu jumlah yang tetap dan tiap tempat tujuan mempunyai jumlah permintaan yang tetap. Selanjutnya adalah tujuan. 1. Suatu proses melakukan distribusi barang dari tempat yang memiliki atau menghasilkan barang tersebut dengan kapasitas tertentu ke tempat yang membutuhkan barang tersebut dengan jumlah kebutuhan tertentu supaya biaya distribusi dapat ditekankan seminimal mungkin. Yang kedua, berguna untuk memecahkan permasalahan distribusi atau alokasi. Yang ketiga, memecahkan permasalahan bisnis lainnya seperti masalah yang meliputi pengiklanan, pembelajaran, dan modal. Ciri-ciri penggunaannya. 1. Terdapat sejumlah sumber dorongan dan tujuan tertentu. Yang kedua, kuantitas komodit atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan bersama tertentu. Yang ketiga, komoditi yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan, misalnya sesuai dengan permintaan atau kapasitas. Yang keempat, ongkos pengangkutan komoditi dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya tertentu. Selanjutnya, ada beberapa model pemecahan untuk persoalan transportasi. Yang pertama ada Norges Kotak, salah satu metode yang paling mudah tetapi hasilnya belum optimal. Yang kedua ada Lesmos atau Mixos, salah satu teknik solusi dalam transportasi. Yang ketiga ada Vogel Approximation Method, metode yang sering digunakan untuk mencari biaya tertentu. Yang keempat ada Stepping Stone, langkah awal untuk mendapatkan solusi yang optimal. Yang kelima ada Modified Distribution, penyelesaian kasus transportasi yang dikembangkan dari metode Stepping Stone. Baiklah, mari kita simak contoh kasus berikut ini. Suatu perusahaan yang mempunyai 3 buah pabrik, yaitu pabrik M, dan pabrik O. Perusahaan menghadapi masalah alokasi hasil produksinya dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan, yaitu gudang A, gudang B, dan gudang C. Tentukan biaya terendah dengan metode modi. Mari kita perhatikan tabel kapasitas pabrik dan tabel kebutuhan gudang.
Lalu ini tabel biaya pengangkutan setiap ton dari masing-masing pabrik ke masing-masing gudang. Dan ini tabel ringkasan permasalahannya. Oke, mari kita coba optimalkan dengan metode MODI. Langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, isilah tabel pertama dari sudut kiri atas ke kanan bawah atau northwest corner. Yang kedua, menentukan nilai baris dan kolom dengan cara baris pertama diberi nilai 0. Lalu, nilai baris yang lain dan nilai semua kolom ditentukan berdasarkan rumus. Perhatikan tabel berikut ini. Perlu diingat northwest corner. Jadi, kita harus mulai dengan mengisi kolom dari northwest corner atau kolom sudut barat laut. Maka, pabrik M yang memiliki kapasitas 90 mengisi kebutuhan gudang A sebanyak 50. Karena kebutuhan gudang A sudah terpenuhi, sisa kapasitas pabrik M sebanyak 40 akan diisi ke gudang lain, yaitu gudang B. Dan karena kebutuhan gudang A sudah terpenuhi, maka dia tidak butuh pasokan lagi dari pabrik lain. Maka kita kosongkan saja kolom-kolom ini. Kemudian gudang B membutuhkan sebanyak 110. Jadi, kekurangan tersebut akan diambil dari pabrik lain, yaitu pabrik N. Tetapi, karena pabrik N hanya memiliki kapasitas 60 dan tidak cukup memenuhi kebutuhan gudang B, maka sisa kekurangan tersebut akan dikirim dari pabrik O. Lalu begitu seterusnya. Lalu kita hitung indeks perbaikannya menggunakan rumus ini. Maka NA-nya adalah 15 dikurang 15 dikurang 20 sama dengan min 20. OA-nya 25 dikurang 5 dikurang 20 sama dengan 0. Begitu seterusnya. Maka didapatlah titik tolaknya, yaitu min 20, karena bertanda min dan merupakan angka yang paling besar. Lalu kita perbaiki alokasinya. Maka NA alokasi dari yang bertanda negatif ke yang bertanda positif sebanyak isi terkecil dari yang bertanda positif. Jadi NA kemudian berisi 50. Maka NB berisi 60 dikurang 50 sama dengan 10. MB berisi 40 ditambah 50 sama dengan 90. Dan MA berisi 50 dikurang 50 sama dengan 0. Maka, tabel hasil dari perbaikan menjadi seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita langsung menghitung biaya transportasinya. Maka hasilnya adalah 2.260. Lalu kita ulangi langkah-langkah tadi sampai kita mendapatkan biaya yang paling rendah. Setelah diulangi sampai tabel indeks yang ketiga, maka diperolehlah biaya terendah yang dikeluarkan perusahaan adalah sebanyak Rp1.890.000. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.